Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akses Ilmu Channel dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan lagi hari kedua di bulan Ramadan ini. Puasa yang kedua kita lanjutkan mengkaji tentang fasal keutamaan di bulan Ramadan dalam kitab Risalatun Fisyam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Wa fi fadli siyami Ramadan, dan di dalam keutamaan puasa Ramadan, waradat ahaditsun kasirah, telah datang hadis yang banyak. Minha, sebagian dari ahadits, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka diampuni apa-apa dari dosanya yang telah lalu. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala aydan, dan Rasul bersabda, inna fil jannati baban, bahwa sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut dengan ar-rayyan, yadakhulu minhu as-shaimun, masuk melewati bab tersebut as-shaimun, orang yang sholat, as-shaimun, orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa'idha dakhaluhu, apabila mereka telah memasuki bab, ughliqa, ditutuplah, zalikal babu, pintu tersebut, falam yadkhul, maka tidaklah masuk, minhu, darinya bab, ahadun, seseorang, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dua hadis yang disampaikan Rasulullah tentang keutamaan Ramadan. Yang pertama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran hanya dari Allah, maka akan diampuni dosanya. Kemudian keutamaan yang kedua, kelak di yaumil qiyamah, para ahli puasa akan masuk ke surga melalui pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Tidak ada yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian di dalam hadis sahih yang berstatus hadis qudsi yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam adalah baginya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu, li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan mengganjarnya. Muttafaqun alaih. Ini adalah salah satu hadis qudsi yang sangat menyentuh sekali dalam kita memotivasi berpuasa, karena puasa ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Lalu kita lihat bagaimana komentar ulama tentang hadis kullu amal ibni Adam ini. Qala al-ulama berkata, inna hadhil idhofah idhofatu tashrib. Penyandaran puasa kepada Allah itu adalah bentuk kemuliaan. Saking mulianya puasa tersebut, maka disandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa inna kullal a'mali lahu Subhanahu wa taala. Jika tidak begitu, kalau bukan idofah tashrif, maka sesungguhnya semua amal itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi logikanya begini, kita contohkan. Kakaulina, seperti ucapan kita, lil Ka'bah, untuk Ka'bah. Baitullah adalah rumah Allah. Baitullah, Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Maksudnya apa? Fahadihi idofatu tashrif. Di dalam Baitullah itu adalah penyandaran yang bertujuan untuk memuliakan Ka'bah, disandarkan kepada Allah.
Kenapa? Wa illa, kalau tidak begitu, fa inna jami'al kauni wa ma fihi milkullah. Karena sesungguhnya semua alam semesta dan sesuatu yang ada di dalamnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa misluhu qauluhu ta'ala, semisal dengan qauluna ini ya, idopat tasrif ya, idopat penyandaran untuk memuliakan, seperti halnya firman Allah, naqatallah wa suqiyaha, naqatallahi wa suqiyaha. Jadi ontaknya Allah dan minumannya, naqatallah. Jadi unta disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Ya maksudnya saking mulianya onta ini, kedudukannya onta ini dimuliakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan, li'annahu, sesungguhnya puasa amalu sirri, amal yang rahasia, bainal abdi, di antara hamba wa rabbihi, dan Tuhannya. La yatali'u, tidak bisa melihat, alaihi, terhadapnya saum, illa allamul quyub, kecuali zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Di puasa itu ibadah yang rahasia, nggak ada yang tahu antara kita dengan orang lain. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja berpura-pura lemas, pura-pura tidak bergairah. Alasan puasa bisa saja karena itu bersifat rahasia. Maka puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa dimasukkan riya di dalamnya. Wa fil hadisi aidan, dan di dalam hadis yang lain, lau alimat, apabila mengetahui umatku ma fi Ramadan, segala sesuatu yang berada di bulan Ramadan, latamannat, maka akan mengharapkan annas sanata kullaha Ramadan, akan mengharapkan bahwa setiap bulan atau sepenuh tahun, sepanjang tahun, semuanya adalah Ramadan. Saking besar dan banyak keutamaan Ramadan. Lau alimat ma fihi min mudha'afatil a'malis sholihah. Ya, jadi jika umat Rasulullah mengetahui akan keutamaan di dalamnya dari dilipat gandakannya amal soleh, wal faridatu, dan yang fardu, fihi, di Ramadan, bisab'ina faridah, itu sama dengan dilipat gandakan 70 kali lipat ibadah fardu, fi ma siwa, di dalam selainnya Ramadan. Wahwa, adapun Ramadan, syahru awwaluhu rahmah, adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu, pertengahannya magfirah, ampunan, wa akhiruhu, dan akhirnya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi ada kurang lebih 4 hadis, 3 dari Rasulullah, kemudian yang 1 hadis qudsi tentang keutamaan bulan Ramadan. Cukup kiranya beberapa hadis yang disampaikan ini menjadi motivasi kuat kita untuk menunaikan ibadah Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Risalatun fis Shiyam di pertemuan yang akan datang di video berikutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.